Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan di malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walahum ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah rahimakumullah, hidup ini adalah satu perjuangan. Mulai dari kita diciptakan sebagai manusia telah mengalami yang namanya proses perjuangan. Dari miliaran sperma yang mau masuk ke sel telur perempuan, itu satu yang masuk, yaitu diri kita yang jadi manusia saat ini. Kita harus mengalahkan, menyingkirkan miliaran pesaing untuk kita keluar sebagai pemenang dan jadi manusia. Dan ketika sperma tadi mau masuk ke sel telur, maka dia wajib memotong ekornya, itu dipotong. Ekor itu dipotong, yang masuk cuma kepalanya saja. Itu artinya bahwa untuk jadi manusia harus ada sesuatu yang kita potong, sesuatu yang kita korbankan. Maknanya adalah pengorbanan. Jadi kita bisa belajar bahwa dari awal kita diciptakan, kita telah dididik oleh Allah untuk terbiasa berkorban. Dipotong ekornya. Begitu kita di rahim ibu kita, itu pengorbanan juga sangat luar biasa. Baik sang anak yang harus tinggal dalam rahim ibu selama 9 bulan dalam keadaan yang gelap, sampai akhirnya dia dikeluarkan, dan itu juga harus berjuang. Dia harus berjuang untuk bisa keluar dari rahim ibu. Itu taruhannya hidup atau mati, baik bagi si anak maupun ibunya. Berjuang. Setelah kita lahir ke muka bumi, kita juga mengalami namanya proses perjuangan. Mulai kita mencari air susu ibu kita, menangis kita. Mulai kita belajar untuk merangkak. Mulai kita belajar berdiri. Mulai kita belajar berjalan. Semuanya melalui proses perjuangan. Sampai saat ini terus kita melakukan perjuangan dalam hidup kita ini. Dan dalam satu perjuangan, dalam sebuah perjuangan itu pasti ada yang namanya pengorbanan. Apa yang kita raih, apa yang kita hasil dari perjuangan kita itu bergantung apa yang telah kita korbankan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat, maka sudah pasti ada sesuatu yang harus kita korbankan. Untuk dekat kepada Allah perlu pengorbanan. Untuk meraih kesuksesan dalam hidup itu perlu pengorbanan. Jadi manusia ini dari awal diciptakan sudah dididik oleh Allah untuk punya jiwa pengorbanan. Ketika manusia pertama diciptakan, Nabi Adam, itu pelajarannya adalah juga tentang pengorbanan. Begitu Adam diciptakan, maka dididik oleh Allah pelajaran tentang nilai pengorbanan. Ketika Nabi Adam meminta kedua putranya untuk melakukan korban, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah, surah kelima, ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq
iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala yataqabbalu Allahu minal muttaqin watlu alaihim naba abnaya Adam bil haqq. Ceritakan wahai Muhammad tentang kisah dua putra Adam dengan hak, dengan benar, tentang Habil dan Qabil. Iz qaraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika keduanya diminta berkorban, lalu salah satu dari duanya diterima pengorbanannya dan yang lainnya tidak diterima pengorbanannya oleh Allah. Habil diterima pengorbanannya, si Qabil tidak diterima pengorbanannya oleh Allah. Berduanya ini bahasanya itu dia ingin mendapatkan yang diidam-idamkan. Seorang perempuan, Ikrimah, dilakukan perkawinan silam. Ikrimah ini kembarannya adalah sama si Habil. Sedangkan si Labuda kembarannya adalah si Qabil. Disilang dia. Hitam sama putih, putih sama hitam. Si Habil kulit hitam dijodohkan dengan Ikrimah kulit putih. Si Qabil kulit putih, gagah, ganteng, dijodohkan sama Labuda kulit hitam. Lalu si Qabil tidak mau. Aku tidak mau. Aku ganteng, gagah, masa dapat yang hitam jelek? Tidak mau si Qabil tadi. Aku mau Ikrimah juga ya. Aku maunya Ikrimah. Sementara Habil menerima keputusan tadi. Menerima Qabil dijodohkan sama Ikrimah, bungas orangnya. Tetapi si Habil menerima bukan karena bungasnya itu, karena takwanya kepada Allah. Karena ketaatannya kepada orang tuanya. Karena ketaatan kepada aturan Allah pada saat itu. Bukan semata-mata karena Ikrimah cantik, tapi karena ketakwaannya kepada Allah. Lalu karena sama-sama mau Ikrimah, lalu kata Nabi Adam, kalau begitu begini saja, kalian berdua berkorban. Siapa yang korbannya diterima oleh Allah, itu yang berhak mendapatkan Ikrimah. Lalu Habil berkorban kambing segar, karena dia seorang penggembala kambing, maka dipilihnya kambing yang paling besar, yang paling sehat, yang paling segar, itu yang dia korbankan. Ingin yang terbaik harus berkorban yang terbaik. Kebalikannya si Qabil, dia seorang petani, sayur-sayur, yang dia korbankan apa? Diambilnya sayur-sayur busuk yang tidak bisa dimakan lagi. Sayur-sayur busuk, buah-buahan busuk ditaruh di altar persembahan ini. Si Habil mempersembahkan kambing segar, yang satu sayur-mayur busuk, buah-buahan busuk yang dia persembahkan. Lalu Allah menerima pengorbanan Habil dan menolak pengorbanan si Qabil. Ini sampai hari kiamat model manusia berkorban seperti itu. Ada yang tipe Habil, ada yang tipe Qabil. Ada yang orang yang berkorban seperti Habil, yang terbaik yang dia berikan. Nah, kalau nanti ada orang berkorban, kalau kayak Habil kelihatannya berkorban juga, tapi nanti kepalanya lah gasan aku lah, ininya gasan aku lah, ininya gasan aku. Banyak dia mintanya, walaupun boleh kan, tapi kan dia minta ininya untuk aku lah, ini untuk aku. Kenapa? Tampak memberi, padahal sebenarnya tidak memberi. Nanti dekat-dekat pilkada ini banyak nih orang-orang yang kayak Qabil nih, memberi semua. Ayo, tapi ada maunya, coblos ulun lah. Memberi, jangan lupa lah, ngasihkan sarung, ngasih baju, ngasih uang dan sebagainya, dalam rangka dia untuk mendapatkan keuntungan, padahal yang dikorbankannya adalah sayur mayur busuk seperti Qabil. Karena pengorbanan yang tidak didasarkan atas keikhlasan itu seperti Qabil, sayur mayur busuk saja. Nah, ini makanya pelajarannya diajarkan kepada Nabi Allah Ibrahim tentang keikhlasan dalam berkorban. Kita bisa belajar napak tilas dari peristiwa Nabi Allah Ibrahim yang sebentar lagi akan kita ketemu peristiwanya tanggal 10 Zulhijjah. Malam hari ini malam 5 Zulhijjah. Lebih kurang insyaAllah 4 hari lagi kita akan masuk ke tanggal 10 Zulhijjah. Satu peristiwa besar yang Allah ajarkan kepada kita semua bagaimana pengorbanan terbaik di muka bumi ini yang telah dilakukan oleh keluarga Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim dipanggil sebagai Khalilullah, orang yang dekat dengan Allah. Disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Pertanyaannya, kenapa gelar Khalilullah itu lengket kepada Nabi Allah Ibrahim? Di Al-Quran dikatakan uswatun hasanah. Dua nabi yang membawa gelar uswatun hasanah itu adalah Nabi Muhammad dan Nabi Allah Ibrahim. Di dalam solat, maka salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Disebut dua nama, Muhammad dan Nabi Allah Ibrahim. Tentu ada sesuatu yang sangat istimewa pada diri Allah, pada diri Nabi Allah Ibrahim dan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa istimewanya? Soal pengorbanan, soal ketaatannya kepada Allah. Bagaimana untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah, pengorbanan yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim itu yang terbaik yang dia korbankan.
Yang dia terbaik yang dia korbankan. Karena memang untuk dekat dengan Allah itu perlu pengorbanan. Kita tidak akan pernah dekat dengan Allah kalau tidak mau berkorban, tidak bisa dekat sama Allah. Orang yang mau dekat dengan Allah, dia harus siap berkorban. Dan berkorbannya harus seperti Habil, yang terbaik yang dia korbankan untuk agama Allah. Kita biasanya kalau datang ke masjid, di kantong ada uang. Kita kira-kira yang masuk ke tabungan yang mana? Ada 1.000, ada 5.000, ada 10.000, 20.000, 100.000, 50.000, 100.000. Kira-kira yang masuk ke tabungan yang mana? Paling banyak kita yang 50.000 paling wani. Paling wani. Bisa-bisa yang 1.000 tadi. 1.000 ini aja lah. 1.000 biasanya tuh. Atau 2.000, atau 5.000. Untuk 20.000 sudah mulai berat. 50.000 tambah berat. Apatah lagi berani yang 100.000 yang dia masukkan ke celengan itu. Itu makin berat lagi itu. Dan itu tidak akan bisa tanpa kita melatih diri kita untuk memberi yang terbaik. Sekali waktu bisa dilatih. Ada 100, 50, 20, ambil 100 masukkan ke dalam masjid. Nah, melatih diri, menghilangkan kebakilan. Itu perlu dilatih. Kalau tidak melatih, tidak akan mampu kita. Pasti kita kalau masuk yang kecil terus tuh. 1.000 terus masuknya, 5.000. Karena tidak punya kemampuan, keberanian untuk melatih diri. Harus kita tundukkan diri kita. Latih, ambil yang paling besar. Sekali waktu, sekali-kali kan. Kalau saban hari bagus lagi kan. Paling kalau tidak mampu saban hari, ya sekali waktu lah latih diri. Padahal kita perlu nih 100.000. Tapi bismillah ya Allah. Bismillah. Langsung besok, langsung diganti Allah cepat itu balasannya. Ini kalau untuk Allah perlu. Untuk dekat dengan Allah perlu yang namanya pengorbanan. Maka kata-kata koroba dalam bahasa Arab itu kata-katanya kurban, itu akar katanya koroba. Dia punya arti, bisa artinya koroba, korib, dekat artinya. Fa inni korib, akar katanya koroba, kurban. Ini artinya orang yang mau dekat dengan Allah, dia perlu berkorban. Bangun subuh-subuh, itu kan pengorbanan tuh. Bangun subuh-subuh hari, bangun tengah malam qiyamul lail. Orang yang sudah dekat dengan Allah, kalau tidak bangun malam tuh sedih dia. Ya Allah, kenapa aku tidak terbangun tadi malam ya Allah? Kenapa aku tidak qiyamul lail? Kenapa aku tidak tahajud ya Allah? Itu nangis dia, menyesalnya luar biasa tuh. Gara-gara ketinggalan sholat malam. Itu harus dekat sama Allah. Kalau orang yang belum dekat, enggak, paling dia Allahu Akbar, Allah hanya diterbangun. Itu sudah bagus tuh, mending ada yang terbangun sama sekali. Itu masih bagus, Allahu Akbar, terbangun dia, subuh dia. Ada yang Allah Akbar tidak bangun-bangun, tidur terus. Nah, orang yang dekat dengan Allah itu jangankan yang wajib, yang sunnah pun dia tinggalkan, dia menyesalnya luar biasa. Ketinggalan aku tahajud yang malam, menyesal aku ya Allah. Menyesal dia seharian tuh, dia tebus dengan ngaji Quran, dia tebus dengan sedekah. Kan tidak bisa kembali lagi satu malam tuh. Satu malam tidak bisa kembali. Orang beriman menyesal luar biasa kalau ketinggalan kebaikannya. Kenapa? Memang untuk dekat dengan Allah kita perlu berkorban yang terbaik. Seperti Habil, kambing segar yang dikorbankan. Jangan kayak Qabil, saya berbusuk. Yang buruk yang dia korbankan. Yang sudah dia tidak suka lagi, baru dikasihnya ke orang. Kalau dia masih suka, tidak mau dikasihnya. Sudah tidak suka lagi, sudah bagus lagi, baru kasih orang. Itu perlu melatih diri juga tuh. Perlu dilatih apa yang masih bagus, yang masih kita suka, coba tes berikan orang lain. Oh itu berat itu. Ya Bang Ferdi, kita punya baju masih bagus nih, masih bagus nih, baru beli. Tiba-tiba kawan, bagus benar bajunya. Berani tidak kita lepas nih, ini kasihan sampai ambil. Itu berat kalau tidak melatih diri. Berat, termasuk ulun juga berat juga itu. Berat juga baru persekalinya nih. Nyaman diomongkan, berat dipraktekkan. Kalau ngomongnya kan mudah kan. Untuk berkorban yang terbaik ini ternyata tidak mudah. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim mampu melakukannya, Allah panggil dia Khalilullah, orang yang dekat dengan Allah. Dikasih julukan Khalilullah. Kenapa? Kemampuan, kekuatan berkorban menunjukkan bukti cinta kepada Allah. Karena cinta perlu pengorbanan. Nah, kan gitu kan. Maka cintanya kepada Allah dibuktikannya dengan siap mengorbankan yang paling Nabi Allah Ibrahim cintai. Karena memang dekat dengan Allah itu perlu pengorbanan. Kata-kata qorib artinya dekat. Kata-kata qoroba qorib juga artinya keluarga. Zalikal ladzi surah Asy-Syura 42-23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalikal ladzi yubashshirullahu 'ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Wa may yaqtarib hasanatan najid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Dzalikalladzi yubashshirullah, demikianlah Allah menggembirakan. Allah menggembirakan siapa? Yubashshiru ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Abdi-abdi Allah, hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal kebajikan. Jadi kalau orang beriman dan beramal kebajikan itu dia digembirakan oleh Allah. Hidupnya happy.
hidupnya bahagia. Kalau orang punya iman. Orang kalau punya iman tuh bahagia, hidupnya bahagia. Dalam kondisi bagaimanapun dia tetap bahagia. Kalau punya iman. Ada uang kah? Tidak ada uang kah? Dia bahagia aja dia. Santai aja dia. Tetapi kecuali kalau orang tidak punya iman. Ini bahaya. Begitu tidak punya uang kan, sedihnya luar biasa. Ini adalah katakan Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman, beramal kebajikan. Kulla as'alukum alaihi ajran. Katakan wahai Muhammad bahwa aku tidak minta imbalan apapun atas seruanku. Allah dan Rasulnya itu tidak minta apa-apa kepada kita nih. Tidak ada minta apa-apa kepada kita. Kecuali satu aja. Kecuali satu. Apa? Mawaddah fil qurba. Kasih sayang dalam kekeluargaan. Nah, di sini kata-kata qurba diartikan dengan keluarga. Mawaddah fil qurba, kasih sayang dalam kekeluargaan. Kalau begitu, Idul Adha yang sebentar lagi kita jalankan itu mengajarkan nilai kepada kita semua, menumbuhkan sifat kasih sayang di tengah-tengah keluarga kita. Supaya suami ini semakin sayang sama istri, istri semakin sayang sama suami, orang tua tambah sayang sama anak, demikian sebaliknya, dengan tetangga kita sayang, dengan sesama umat Islam kita sayang. Lihat itu ada tulisan di sana itu. Tidak Allah terima itu amalan seseorang sampai langit ke-6 kalau hilang kasih sayangnya. Orang yang tidak punya sifat kasih sayang tidak sampai amalannya ke Allah. Tidak sampai. Dia sudah berbuat amal kebaikan tapi tidak punya sifat kasih sayang, itu tidak sampai. Jadi kalau kita orang beriman itu harus sayang. Ini berjamaah begini harus saling sayang menyayangi satu dengan lainnya. Walaupun kita ada perbedaan, cara berpikir, cara bicara, cara sikap, cara tindak, punya banyak perbedaan, cara hidup kita berbeda. Ya kan, ekonomi kita, kehidupan kita beda-beda. Tapi karena kita sama-sama punya iman, tidak boleh bermusuhan harusnya. Saling sayang menyayangi. Lihat itu, tangga ke-6, Allah tidak menerima amal seorang kalau dalam hatinya tidak ada sifat kasih sayang. Maka perlu tumbuhkan sifat kasih sayang, al-mawaddah fil qurba. Kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan memang untuk kita membangun keluarga juga perlu yang namanya pengorbanan. Itu hendak menciptakan menjadi anak yang soleh itu perlu pengorbanan abahnya. Pengorbanan diperlukan. Menyekolahkan, pilihkan sekolah yang baik. Berkorban kita kan? Mengantarkannya sekolah. Berkorban enggak tuh? Antarkan sekolah, jemput lagi. Berkorban orang tua. Demi apa? Demi anaknya. Untuk menjadi anak yang beriman takwa kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Untuk kita jaga keluarga kita dari api neraka perlu berkorban. Untuk dekat dengan Allah perlu berkorban. Untuk membangun keluarga perlu berkorban. Bagaimana berkorbannya? Belajar dengan Nabi Allah Ibrahim. Sebuah keluarga yang Allah katakan sebagai keluarganya Allah. Ahlullah. Tidak main-main ini. Sampai keluarganya pun dikatakan sebagai ahlullah, keluarga Allah. Di Mekah sana ada namanya Baitullah, rumah Allah. Di situ ada keluarga. Ada Hajar Aswad, ada makam Ibrahim, ada Ijir Ismail. Ini simbol sebuah keluarga. Seorang ibu Siti Hajar, seorang bapak Nabi Allah Ibrahim, makam Ibrahim, seorang anak Ijir Ismail. Simbol yang ada di Baitullah itu adalah simbol sebuah keluarga. Bapak, ibu, anak. Siti Hajar. Jadi kalau kita sebagai seorang bapak, maka jadilah bapak sebagaimana Nabi Allah Ibrahim yang luar biasa tanggung jawabnya kepada keluarga. Nabi Allah Ibrahim tinggal di Palestina. Anaknya dan istrinya ditinggalkannya di kota Mekah. Gharizizani inda baitikal muharram. Di tanah tandus, kering kerontang, tidak ada tanaman yang tumbuh. Ditinggalkan di sana. Ditanya istrinya, apakah ini hadza min amrillah? Apakah ini dari Allah? Betul kata Nabi Allah Ibrahim, ini dari Allah. Hadza min amrillah. Kalau begitu aku ikut. Kalau begitu aku siap. Ditinggalkan di padang pasir, kering kerontang, tanpa apa-apa ditinggalkan. Bayangkan berapa jauh jaraknya tuh. Dari Palestina ke Mekah tuh jauh. Kalau naik bis 1 hari 2 malam. Berapa kilo tuh? 1 hari 2 malam baru sampai ke Mekah. Tetapi Nabi Allah Ibrahim walaupun sibuk berdakwah masih menyempatkan waktu untuk mengunjungi keluarganya, melihat bagaimana perkembangan anaknya Ismail. Dipantau terus bagaimana perkembangannya, bagaimana pertumbuhannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana pemahaman terhadap agamanya. Lihat itu tanggung jawab seorang tua walaupun jauh jaraknya, dengan berjalan kaki dari Palestina ke Mekah itu untuk melihat bagaimana anak. Kepedulian terhadap anak, berkorban jiwa raga untuk anak supaya anak jadi orang yang takwa kepada Allah. Kita orang tua siap begitu. Untuk anak jadi orang yang takwa kepada Allah, siap kita berkorban jiwa raga. Makanya mati semua nanti.
Kalau kita mati nanti ditanya antara anak sama orang tua, siapa yang ditanya duluan? Siapa yang ditanya duluan kalau orang tua sama anak? Orang tua ditanya duluan oleh Allah. Hei orang tua, apa yang kau ajarkan kepada anakmu? Apa tanggung jawabmu kepada anakmu? Baru nanti anak ditanya, apa pengabdianmu? Apa yang kau balas pada orang tuamu? Orang tua itu ditanya nih, bagaimana kalau orang tua lupa mendidik anaknya? Bagaimana kalau orang tua lalai mendidik anaknya? Sekarang kita lihat banyak seperti itu. Orang tuanya bagus, haji dua-duanya. Anaknya keluar rumah berjilbab pun kada. Tebar aurat di mana-mana. Bapaknya haji. Anak lupa dididik dengan ajaran yang benar. Untuk menciptakan keluarga yang taat, takwa kepada Allah, kita perlu berkorban. Itu yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Allah uji cintanya kepada Allah, itu diuji oleh Allah. Benarkah bahwa Ibrahim itu cinta kepada Allah? Benar. Ibrahim benar ya Allah. Kalau begitu kata Allah, coba kau korbankan anakmu. Kau potong Ismail. Wah, itu berat luar biasa. Jadi ujian kita ini tidak ada apa-apanya lah. Ujian kita ini kan tidak apa-apa kalau tidak sampai kita disuruh motong anak. Kalau cuma disuruh motong kambing aja sikong nanti. Suruh motong kambing aja sikong. Dan soal berkorban ini, ulun baca di medsos juga, bukan soal mampu atau tidak mampu, soal mau atau tidak mau. Kalau kita mau betul-betul niat kita kuat karena Allah, itu bagaimana macam cara kita lakukan tuh. Kita dengar cerita di TV itu, ada pemulung, kalau pemulung aja lah, tukang pemulung mengut sampah bisa berkorban saban tahun. Cuman pemulung aja. Kenapa? Niat kuatnya. Nah, setiap hari nabung terus, setiap hari hasil memulung tuh mengut sampah segala macam, dapat jual sampah pakai kertas, kumpul uang, bisa berkorban. Kenapa? Kemauannya kuat. Nah, coba kita ini masih punya waktu. Coba dari sekarang tuh dalam hatinya tanamkan, ya Allah beri rezeki. Mudah-mudahan di tanggal 10 Zulhijjah atau 11, 12, 13 hari nahar berikan rezeki untuk bisa berkorban juga. Berkorbanlah. Nah, kalau sekarang belum mampu, niatkan dari sekarang. Tahun depan aku harus berkorban. Nah, gitu. Jangan sampai tidak berkorban ini. Jangan sampai tidak berkorban kita. Insya Allah kalau niat kita kuat, ada caranya nanti. Ada jalannya. Ada jalannya. Hah? Ya maksudnya bukan kredit, nabung. Misalnya kita buat kayak kami rencananya di sekolah kan, rencananya itu nanti mulai bulan Agustus mulai nyicil. 50. Insya Allah kan sebulan 100.000 kan, setahun 1.200.000 kan? Kan sebab rokok sebulan berapa kan? Rokok. Nah, rokok berapa sebulan habis? Ya Mas sebelah. Rokok sebulan berapa habis sekarang merokok tuh. Banyak itu bisa ratusan ribu sebulan. Sehari 10.000 kalau sebungkus, anggap 10.000. 10.000 lah sekarang. Berapa? Lebih malahan 10.000. Sebulan ada 300 tuh. Anggaplah 10.000 sebungkus, kalau sehari sebungkus 300.000 sebulan. Ketimbang habis 300 untuk rokok, kada jelas saja kalau. Bagus, masukkan tabung untuk beli kambing tahun depan. Ya Allah, aku mau berkorban tahun depan. Bismillah. Sisakan. Nih. Kalau masih merokok berapa kali berkorban? Masih merokok. Iya, berkorban. Ya, daripada beli rokok habis duit kada keluar, bagus berkorban. Nah, itu niat harus ada, kemauan harus kuat ada kemauan untuk berkorban. Sisihkan untuk jalan Allah. Ini jadi kawan-kawan sekalian, yang mau dekat dengan Allah harus berkorban. Yang mau keluarganya didekatkan kepada Allah, dia juga harus berkorban. Untuk mendekatkan istri anak kita kepada Allah, kita sebagai orang tua harus siap berkorban. Nah, itu yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Dia berkorban untuk menjadikan keluarganya itu keluarga yang bertakwa kepada Allah. Saban tahun mengunjungi anaknya, tadi sudah berkilo-kilo jaraknya tuh, berjalan kaki untuk melihat bagaimana perkembangan, pengorbanan. Setelah sampai tumbuh, Al-Quran dikatakan masa yang sudah mulai agak remaja, anak usia 7 tahun, beberapa tahun, sudah mampu menolong ayahnya, tiba-tiba turun perintah dari Allah, potong anakmu. Nah, bayangkan bagaimana ujiannya tuh. Setelah berdoa kepada Rabbi habli minas solihin, kan katanya Nabi Ibrahim, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Lalu Allah menjawab, fabasyarna bi ghulamin halim, maka kami berikan kabar gembira dengan seorang anak yang lembut hatinya, halim. Falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ceritanya dalam surah As-Saffat
surah 37 ayat 102. Falamma balagha ma'u sa'ya, ketika anak itu sudah mulai balik, dia sa'ya, sanggup berusaha. Qala ya bunayya, berkata Ibrahim, inni ara fil manam, wahai anakku, aku bermimpi untuk dalam tidurku. Ini anni azbahuka fanzur madza tara, aku bermimpi menyembelihmu, fanzur madza tara. Maka perhatikanlah, maka renungkanlah, maka pikirkanlah wahai Ismail, bagaimana pendapatmu. Ya kan? Coba kalau anak wahai ini ditanya begitu sama kita. Nah, mana tuh kalau anak-anak sekarang tuh? Bayangkan Nabi Allah Ismail, seorang anak Ismail masih berusia 7-10 tahun, ketika ditanya ayahnya begitu, aku bermimpi menyembelihmu, perintah Allah menyembelih, bagaimana menurut pendapatmu? Bagaimana? Apa kata anaknya? Qala abati, wahai ayahku tercinta, qala atib alma tu'mar, lakukan perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah kau dapatkan aku sebagai orang yang sabar. Lihat itu keikhlasan seorang anak dalam berkorban. Abahnya ikhlas, ibunya ikhlas, anaknya ikhlas. Masya Allah. Ini satu keluarga yang sangat luar biasa. Datang iblis, Siti Hajar. Jangan kau biarkan suami membawa Ismail pergi. Dia mau membunuh Ismail. Ya kan? Dihasutnya Siti Hajar. Oleh Siti Hajar diambil batu, dilemparnya iblis tadi. Datang lagi dia kepada anaknya. Jangan kau mau dipotong abahmu. Oleh Ismail diambil batu, lempar lagi. Datang kepada Nabi Ibrahim, batalkan aja, ini cuma mimpi, jangan. Ambil Ibrahim batu, lempar lagi. Maka adalah lempar ketiga kali. Ada wusta, aqabah dan ula kalau orang pergi haji itu. Ada apa? Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Itu kena peristiwa ketika dia hasut, dibujuk oleh iblis, dilempar pakai batu. Artinya tidak dipengaruhi oleh iblis. Tetap jiwa keikhlasan. Maka iblis mengatakan iblis tidak bisa menyesatkan orang-orang yang ikhlas. Nah, illa mukhlisin lahuddin, kecuali orang yang ikhlas dalam beribadah, tidak mampu setan menyesatkannya. Yang lain-lain masih bisa disesatkan, tapi orang ikhlas tidak mampu. Langit ketujuh, keikhlasan. Baru tembus ke langit ketujuh itu setelah keikhlasan. Keikhlasan itu diajarkan oleh pengorbanan keluarga Nabi Allah Ibrahim. Ikhlas dalam berkorban. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin lahu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sekali-kali katalah yang sampai kepada Allah itu tidak sampai kepada Allah luhumuha wala dima'uha. Dagingnya tidak sampai. Daging korban itu tidak sampai ke Allah. Wala dima'uha, tidak juga darahnya yang sampai, tidak sampai daging dan darah. Walakin lahu taqwa minkum. Tetapi ketakwaan kalian dalam berkorban kepadanya itu yang sampai. Takwanya yang sampai. Ikhlas adalah ketakwaan. Takwa harus ikhlas. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya itu, bukan darahnya. Ada biasa orang berkorban tuh kalau batisnya dicalupkannya ke dalam darahnya tuh. Belum pernah melihat begitu tuh di kampung ada. Baru setelah sapi itu dipotong ada dibuat lubang, kalau ada darahnya, kalau masukkan batisnya ke situ dalam darah tuh. Supaya apa nih jarulun nih? Pertama aja supaya batis kuat ya. Kuat berlari ya. Macam-macam pahamnya. Supaya kuat berlari, supaya nanti jadi saksi nih jar, jadi saksi ini. Padahal kata Allah yang sampai kepada Allah bukan daging dan darahnya, bukan daging darahnya sampai. Walakin la taqwa minkum, tapi ketakwaan kalian dalam berkorban kepadanya itu yang sampai kepada Allah. Berkorban dasarnya harus ketakwaan, berkorban dasarnya keikhlasan. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim soal keikhlasan dalam berbuat amal kebajikan. Ikhlas baru bisa menembus langit ke-6. 7 baru tembus sampai ke arsy Allah amal kita kalau sudah kita ikhlas dalam beramal. Langit pertama dilihat dulu ada gibah enggak ada. Sudah beramal tapi masih gibah. Ditolak amalnya. Sudah nih, gibah enggak ada tapi rupanya orangnya bangga-bangga diri. Nah, berbangga-bangga. Bukan sudah tuh tidak bangga tapi sombong. Tangga ketiga ternyata orangnya sombong pada kawan. Masuk keempat ujub, ingin membuat orang itu kagum sama kita kan, terpukau sama kita semua. Itu orang super ujub namanya. Ingin orang lain itu terpukau dengan kita semua. Wah, hebat benar piang. Wah, itu orang ujub namanya. Lewat ini semua, lihat lagi tangga kelimanya, ada dengki tidak? Sudah hilang ribahnya, kada ada lagi. Bangga, sombong, ujub, dengkinya hilang. Cek tangga ke-6-nya. Di langit ke-6 dilihat ada nak sifat kasih sayangnya. Oh, ternyata dia ini beramal hebat benar, kada pernah menyembati orang, cuma dengan saudaranya tidak ada sifat sayangnya. Batal amal tadi diterima. Bersih semuanya nih. Hilang semua. Baru tangga ke-7 dilihat oleh Allah. Apakah ikhlas dalam beramal kebaikan atau tidak. Kalau tidak ikhlas, maka sia-sia amal kebaikan kita. Makanya
berkorban tertolak amal kita tanpa keikhlasan. Syarat beribadah dua untuk terimanya. Apa namanya itu mengikuti ittabi' kepada Rasulullah sunnahnya dan ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Syarat diterimanya. Taat, ikut apa ajaran Rasulullah dan ikhlas melakukannya. Nah, jangan sebatas cuman mengikuti bagaimana sunnahnya. Pas betul sudah sunnah, ikhlas enggak? Nah, kalau ada ikhlas, kalau masih ada riak-riak di dalamnya, jadi sia-sia amal kebajikan kita. Maka kita melatihlah untuk ikhlas. Hah? Banyak barang. Tuh, banyak tuh. Pejabat kurban itu jelas artinya tuh. Iya. Kalau dasarnya karena ingin orang buat orang takjub tadi, tidak jadi apa-apa. Karena yang jadi dasarnya adalah takwa. Walakinul taqwa minkum, yang sampai kepada Allah ketakwaannya dalam berkorban. Iya, kalau cuma ingin dapat pujian rakyat semua, korban semuanya. Ya, kalau di expose, diputar ke seluruh stasiun TV, wah ini berkorban. Kalau dia niatnya itu untuk dapat senang puji dari rakyat, itu pengorbanannya ala Qabil tadi. Itu hanya sayur busuk aja. Walaupun besar tampaknya sapinya. Tapi kalau niatnya hanya untuk dapat pujian dari rakyat, tidak jadi apa-apa. Harus berkorban landasnya takwa kepada Allah. Walakin lahu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Maka setelah kami tundukkan atas kalian hewan ternak ditundukkan kita, maka selanjutnya litukabbirullah, agungkanlah Allah. Berkorban dalam rangka apa tuh? Litukabbirullah. Bismillah, ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bertakbir semua orang dalam rangka Idul Adha, dalam rangka bahwa yang besar Allah. Hilang ghibah, hilang sombong, hilang bangga, hilang hujub. Yang ada hanya Allah yang besar. Litukabbirullah ala ma hadakum, atas apa-apa yang telah Allah berikan petunjuknya kepada kita semuanya. Atas kalian yang telah ditunjukkan. Hilang segala macam keangkuhan. Yang ada hanya Allah yang besar. Itulah yang dibuktikan Nabi Allah Ibrahim. Yang besar hanya Allah. Anaknya pun siap dia korbankan. Maka begitu sudah pisau tadi ditekan, tidak mampu tadi memotong. Ini kehendak Allah. Diperintahkan kepada pisau supaya tidak bisa memotong Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail. Langsung malaikat bertakbir semua. Allahu Akbar. Kemadang takbir malaikat. Takbir semua malaikat sana. Nabi Allah Ibrahim bertakbir juga, anak Ismail juga bertakbir. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Takbir semua itu memuji, membesarkan, mengagungkan Allah. Makanya kita disunnahkan ini di 10 hari pertama ini membanyak takbir, tahlil, tahmid. Terus membanyak takbir, takbir itu di awal-awal 9 Zulhijjah. Banyak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Memperbanyak takbir, tahlil, tahmid. Disuruh kita disunnahkan di awal-awal bulan Zulhijjah. Kenapa? Ini kita ingin menyambut satu peristiwa pengagungan akan kebesaran Allah di tanggal 10 Zulhijjah. Dari sekarang kita untuk memperbanyak amal kebaikan. Disunnahkan kita untuk memperbanyak amal kebaikan. Ini masih malamnya kelima. Masih ada 4 malam lagi. Masih ada 4 kan? Sekarang 6 Zulhijjah. 6. Ini malam Senin 6 ya. Malam Selasa 7, malam Rabu 8, malam Kamis ya betul. Sudah 6 Zulhijjah nih. Masih ada waktu lagi kita. Kita masih punya waktu. Nah, coba itu terus kita untuk latih diri kita lah. Melatih diri kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, karena yang ingin Allah ajarkan lewat ibadah kurban itu adalah soal takwa kita kepada Allah. Tadi ketika ditolak doa pengorbanan Qabil, ketika Qabil mengatakan qala laqtulannak, aku akan membunuhmu wahai Habil. Kata si Qabil, apa jawab si Qabil? Qala taqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya mau menerima pengorbanan dari orang-orang yang takwa kepada Allah. Qala taqabbalallahu minal muttaqin. Allah menerima pengorbanan dari orang-orang yang takwa. Habil berkorban karena takwa kepada Allah. Si Qabil berkorban karena hanya sekedar untuk dapat perempuan aja. Cuma ingin dapat bebinian aja, dan itu pun sayur busuk yang dia korbankan. Enak bebinian bungas tapi sayur busuk. Enggak ada cocok kalau enak dapat perempuan yang bungas, besar dia pengorbanannya. Jujurannya kan kenal juga. Kalau bungas pengorangnya wajar aja. Ini anaknya bungas tapi duit kan ada. Tapi kalau jodoh kan bisa aja, kalau pada ada duit kan. Supaya nyaman, yang tidak punya uang sana. Ada di adat itu yang melamar perempuan. Ada adat seperti itu, yang melamar laki adalah perempuan, jadi enak sana. Dia laki dilamar perempuan. Ada adat seperti itu tuh di daerah Sumatera sana.
Ada masih seperti itu sampai sekarang ada. Nah, ini adalah nilai-nilai yang Allah ajarkan lewat ibadah kurban tadi ya. Yang pertama mengajarkan soal kedekatan kita kepada Allah. Bagaimana membangun kedekatan kepada Allah. Yang kedua bagaimana membangun kedekatan dengan keluarga. Yang ketiga bagaimana membangun kedekatan dengan semua umat manusia. Kita harus jadi orang yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Membangun hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Jangan kehilangan sifat kemanusiaan. Kita ini manusia harus menghidupkan sifat-sifat kemanusiaan. Dengan ibadah kurban tadi, secara syariatnya kita memotong kambing, memotong sapi, memotong unta syariatnya. Hakikatnya bagaimana kita memotong hewaniah dalam jiwa kita ini. Potong kambing supaya hilang sifat kekambingan dalam jiwa kita. Kambing kan suka nanduk aja kalau. Bukan kambing sukanya kawin terus. Banyak kawin. Menghilangkan sifat domba. Makanya orang-orang yang biasanya apa julukannya orang-orang tua yang suka kawin terus tuh, bandot tua ada. Nah, kan ada kalau ya kan? Dijulukinya dengan bandot tuh kan orang Jakarta kan kambing kan? Wah, dasar bandot tua itu artinya orang tua tuh hobinya kawin terus. Pantang melihat bibit bunga sedikit harap mengawini aja. Itu namanya bandot tua. Ada seperti itu kan. Nah, ini kita artinya belajar bahwa Idul Adha, Idul Kurban yang kita laksanakan nanti tujuan utamanya menghilangkan sifat hewaniah dalam jiwa kita. Dalam bahasa psikologi mengatakan humanimal. Human itu manusia, animal itu hewan. Digabung menjadi humanimal. Itu artinya ada manusia tapi perilakunya seperti hewan. Nah, ini mau dihilangkan dengan ibadah kurban. Potonglah sifat hewaniah dalam jiwa kita itu. Dan sifat hewaniah yang paling utama itu apa? Egois. Hewan itu paling egois kan. Dia tidak pernah peduli dengan yang lainnya. Yang penting dia sendiri nyaman. Untuk makan dia tidak peduli walaupun dia bunuh, tidak masalah. Yang penting dia makan. Yang penting dia bisa makan, dibunuhnya pun tidak masalah. Bisa mencuri, yang penting dapat makan. Apapun dilakukannya, yang penting dapat makan. Kenapa? Memang hewan hidupnya untuk sekedar makan aja. Maka tadi kita Ramadan dididik itu bahwa kita paham, mengerti bahwa hidup ini ada urusan takwa kepada Allah, bukan sekedar urusan makan saja. Walladzina kafaru yatamatta'una kama ta'kulul an'am wan nar maswalahum. Dalam surah Muhammad dikatakan orang-orang kafir itu mereka makan seperti hewan makan. Mereka menikmati hidup dunia ini. Walladzina yatamatta'una kama ta'kulul an'am, dan mereka makan seperti hewan makan. Kenapa? Kenapa contohnya hewan makan? Karena hewan makan sekedar untuk mengenyangkan perutnya aja. Hewan makan cuma sekedar untuk memuaskan nafsu. Nah, kita manusia tidak. Kita dalam rangka untuk takwa kepada Allah. Maka ketika berkorban tadi, dasarnya harus ketakwaan kepada Allah. Orang yang tidak punya nilai takwa kepada Allah, tidak diterima pengorbanannya oleh Allah. Ada orang kafir, nyumbang sapi sikong. Banyak fenomena begitu tuh. Banyak. Asal nak berkorban, datang orang kafir tadi. Aku mengorban sapi sikong sapi. Terima tidak? Tidak diterima oleh Allah. Ya Pak Sulaya. Orang kafirnya. Apanya? Ya, tetap nama dia kan bukan nama dia, bukan asal. Maka kalau misalnya orang kita paham bagaimana pengurus masjid kalau begitu. Tiba-tiba datang orang kafir misalnya, kalau jelas-jelas kafir nih, aku ngurban sapi, bagaimana masjid? Terima atau tidak? Kalau ulun yang ketua pengurusnya ulun tidak terima, maaf Pak, tidak terima. Intinya bahwa tadi berkorban itu dasarnya urusan takwa kepada Allah. Itu kan intinya kan, bukan darah dagingnya itu, bukan berkorbannya itu, tapi takwanya. Artinya berkorban landasannya itu ketakwaan kepada Allah. Kalau tidak atas dasar landasan ketakwaan kepada Allah, walaupun atas nama siapapun tidak diterima tadi. Atas nama si A, atas nama perusahaan apa semua. Kalau bukan karena ketakwaan kepada Allah, tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana pengorbanan si Qabil tadi kan tidak diterima karena bukan ketakwaan menjadi dasarnya. Tapi kalau mau berkorban silakan aja. Tidak masalah kan? Mau berkorban, cuma Allah tidak menerima. Kenapa? Kita tahu dari mana? Oh, ya Allah mengatakan yang diterima oleh Allah pengorbanan atas dasar ketakwaan kepada Allah. Ya taqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya menerima pengorbanan amal kebaikan dari orang-orang yang takwa kepada Allah. Orang yang takwa kepada Allah berbuat baik, sia-sia kebaikan. Sebaik apapun kalau tidak takwa kepada Allah, sia-sia kebaikannya. Ini nilai pengorbanan yang kita pelajari dari hari Idul Adha yang insyaallah 3 hari lagi ya. Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari lagi.
4 hari lagi insya Allah kita akan bertemu dengan tanggal 10 Zulhijjah. Berdoa dari sekarang, berdoa tuh harus ada niat berdoa. Ya Allah beri rezeki ya Allah supaya aku bisa berkorban 10 Zulhijjah. Insya Allah kalau niatnya kuat berdoa sekarang nanti ada caranya dah. Ada cara-cara oleh Allah. Yakin dengan pertolongan Allah. Asal niat kita kuat, aku ya Allah seumur hidup belum pernah berkorban. Tahun ini ya Allah. Siapa tahu tahun depan tidak sempat ketemu lagi kita. Barangkali tahun depan kita tidak ketemu lagi. Bisa jadi ini tahun terakhir kita di bulan Zulhijjah. Dan kita belum pernah berkorban. Misal contoh, maka berdoa sama Allah. Masih ada waktu 4 hari, berikan aku rezeki ya Allah. Dan begitu dikasih, jangan lagi kemana-mana. Cepat beli kan. Tiba-tiba dapat uang, tiba-tiba ada keperluan. Kayaknya gen tahun depan, nah tadi sudah minta berkorban, tapi dibatalkan. Pulang ya Allah, itu kadang kamu berkorban lagi itu sudah tidak tepat lagi kepada janjinya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar malam hari ini itu bisa menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, menambah motivasi, semangat untuk mau berkorban, berjuang di jalan Allah dengan takwa, dengan keikhlasan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup pertemuan dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.